Salam sadis, salam hijau. Hijau tadi malam disorong, nggak nyangka saya. Saya pikir mungkin entah Kamis atau lusa saat krusial di situ disorong kan orang nggak tahu. Karena kalau kalian lihat video di Senin kan udah saya bilang saya yakin minggu ini akan disorong ke atas 20.000 up ya kan. Sekitar mungkin 20.400 di situ saya akan masuk bear kan saya udah ngomong di Senin itu ya kan. Kemarin itu Senin pagi nutup candle agak jelek, saya lihat mungkin dia mainin dulu saya pikir ya kan, atau mungkin saat krusial di situ orang fear entah di GDP atau di antara Kamis Jumat saya pikir di situ ya baru dia sorong gitu. Nggak taunya tadi malam langsung disorong, rupanya si ini yang nyorong paling itu si FTX ya. Jadi semalam itu short habis kemakan itu yang leverage itu total exchange lah buat duit, tapi paling banyak buat duit si FTX, si SBF itu Sam Bankman-Fried. Total likuidasi saya lihat datanya 807 juta US dollar. 807 juta ya kena liquid itu ya. Dan yang paling banyak dapat jatah si FTX itu. Dia 500 juta sekian itu dia makan liquid short itu. Ya. Rupanya dia yang ini kayaknya dia lagi cari dana, butuh banyak dana itu orang. Maka leverage sekarang itu kan kemarin saya masih ingatkan hati-hati leverage karena volume kecil gitu kan gampang sekali mereka baca. Tinggal mereka olah gitu. Nah semalam ya sekitar $1.000 lah dia pump. Langsung ya $1.000 aja udah ke liquid. Wah gede sekali. Apalagi FTX kan berarti kemarin banyak kena liquid mungkin yang orang-orang Amrik juga tuh ya. Karena mereka yang gede-gede gitu kan US dollar. FTX kan lebih banyak pasiennya Amrik gitu. Kedua ya Jepang sini dia punya market lumayan gede FTX omsetnya juga ya. Tapi omset paling gede ya Amrik lah ya. Jadi makanya saya bilang hati-hati. Ya kadang market gitu kita nggak pernah nyangka. Nah itulah kenapa kalau kita bear bull itu kita beli koin cicil, andai kata keadaan begitu ya tiba-tiba mereka mau makan short atau mau makan long mereka squeeze, kita tetap bisa DCA gitu ya cicil. Dan karena kalau bear atau bull kan dia cuma leverage-nya kecil 3 kali aja gitu. Jadi Anda nggak takut. Yang bahaya ini yang leverage besar. Bentar aja udah ke liquid mereka. Kalau Anda yang pegang koin, FTX, yang bukan ETF future, ataupun yang ini leverage yang tinggi gitu ya. Ya kalau dia squeeze gitu, Anda tinggal tunggu DCA lagi gitu ya kan. Pas dia semalam, aduh semalam mana saya udah tidur nggak tahu itu target saya 20.400 itu pertama harus entry gitu kan. Rupanya lagi tidur ya udah tunggu. Tapi saya lihat masih ada kesempatan nanti dicoba lagi sih. Kapan nggak tahu. Yang penting mudah-mudahan jangan tengah malam lah. Saya lagi tidur dia sorong ya nggak dapet jatahnya gitu ya. Mudah-mudahan entah siang atau malam pun sebelum saya tidur kalau dia sorong ke sekitaran 20.400 ya masuk lagi gitu. Tapi ya tetap nggak all in karena market gitu kita nggak pernah tahu apakah dia akan squeeze lagi, mana tahu kan karena ada yang pikir wah udah dia masuk lagi pasang leverage lagi short lagi gitu kan ya nggak tahu masih aja bisa dia peluang ya kita lihat juga nanti dia apa bisa dia nutup andai kata dalam 1-2 hari ini daily candle-nya bisa nutup 20.500 aja ya itu ada kemungkinan akan di retest ke 21.000 itu. Jadi batas kalian mau masuk bear gitu ya
cicil harus siapkan dana, wanti-wanti antipasi andai kata disorong target saya, andai kata disorong pun mungkin sampai ke 21.700, 21.500 lah at least gitu. Ya, jadi harus siapkan dana andai kata masih di, misalnya ini 20.400 ya, 20 Anda udah masuk bear, tiba-tiba entah si FTX dia sorong lagi, atau entah Binance siapa yang omset dia sorong lagi ke atas, ya kan. Nah, masih ada dana untuk DCA, ya kan. Paling nggak nanti ya dia pasti masih akan ini. Market ya pasti nanti dia masih, karena harus hadapi kenaikan interest rate, pasti akan ke bawah bentar lagi juga. Makanya kita lihat. Cuma seperti yang saya bilang, saya lihat kayaknya minggu ini pas kemarin dia weekly-nya nutup, saya udah bilang, nah ini kayaknya dikasih kode mau disorong ke atas 20 ribuan gitu, ya. Nah cuma kapan harinya kita nggak tahu, ternyata semalam udah nggak sabar dia si anak muda itu, si SBF itu, langsung dia sorong makan, gila nggak, 500 jutaan US dollar itu kalau dirupiahkan berapa duit itu. Wah, makanya hati-hati main leverage gitu. Oke, jadi ini saya buat video market cap di 976,1 billion. Wah, volume gede ya, banyak masuk. Volume 127,3 billion. Wah, gila. Apa benar atau apa? Nggak, kadang hang juga ini CMC. Tadi 2 jam lalu saya cek, waktu itu masih 85 billion. BTC dominance di 39,7. Bagus juga. Altcoin, nah nggak nyangka ya, altcoin justru Ethereum yang lumayan naiknya. Ethereum, Cardano nggak nyangka loh. Maka kadang maka saya bilang kondisi saat begini market sekarang sulit kita baca gitu. Yang biasanya kita lihat dia nggak gini, pas saat kena pump kali ini, entah siapa yang sorong, sampai tadi pagi pas saya bangun, itu sempat saya lihat sempat naik 12% Cardano gitu. Ya, surprise juga saya gitu. Maka kadang, intinya kan kadang market ini udah kita ya sabar tunggu gitu ya. Dan koin ya gitu, rezeki masing-masing gitu kan, kadang berjodoh atau enggak itu masing-masing gitu ya. Wah, Doge aja disorong sampai 9%, 9,5% juga. Boleh juga. Congrats yang Polkadot kemarin yang Sero, dapat juga ya kan, yang sabar ya akhirnya kejemput ya kan. Ya gitulah. Ya lumayan lah ya. Jadi market hari ini gimana? Ada yang tanya, kok udah bisa serok bear? Ya cicil lah. Tapi gini, kalau saya pribadi, saya paling nggak saya tunggu lagi. Kayaknya masih ada kemungkinan masih akan dicoba lagi 20.400, 25. Ya andai kata Anda lihat nanti ke 20.300 saja Anda mau masuk cicil dulu nggak apa-apa gitu. Intinya Anda harus cukup dana ya. Tetap ingat seperti saya bilang. Ya, pertama Anda yang main bear bull, Anda harus nggak boleh main all in, bahaya gitu. Karena kalau salah perhitungan, kayak semalam tiba-tiba disorong gitu, dia entah ada terjadi long squeeze atau short squeeze, Anda masih ada dana untuk DCA, ya kan? Nah, hal kedua juga soal kondisi market saat ini, volume kecil itu sangat mudah diolah. Makanya kalian hati-hati gitu. Ya. Jangan all in, jangan ini, bertahap. Terus harus ada, seperti saya bilang, saya sendiri range-nya itu, saya kalau ambil bear, saya siapkan dana saya sampai ke 22 ribuan. Gitu, DCA gitu. Ya. Jadi intinya bear market, Anda nggak bisa mau cuan gede gitu, bahaya. Tapi kalau kita konsisten, walaupun dapat dikit, ambil dapat, itu lebih konsisten juga hasilnya lumayan gitu. Ya, daripada yang pengen cepet, instan, nggak taunya nanti ya ambles juga gitu.
terus teriak-teriak, terus nggak tenang lagi, lihat-lihat market, akhirnya Anda kena sakit jantung lagi, malah tambah parah. Cuan nggak seberapa, kena sakit jantung, ya kan, bentar-bentar kena spot jantung, yang main leverage itu kena spot jantung, itu kayak taruhan bola gitu. Kayak bandar bola banyak yang kena penyakit jantung loh. Jangankan pemain bandar aja, banyak yang kena sakit jantung. Dulu saya kenal banyak bandar bola, itu banyak yang sakit jantung gitu. Karena nahan ya kan. Apalagi kalau lagi serangan gitu, dia tahan. Nah, yang pasang leverage juga begitu. Makanya agak hati-hati. Ya, paling aman cari yang safe, yang bisa enak tidur gitu. Dan siapkan dana dingin yang terus Anda bisa leverage. Asal konsisten walaupun cuannya nggak wow gitu, tapi konsisten, ada. Itu lebih bagus gitu. Ya kan? Ada momen dapat, ada momen dapat, itu lebih bagus gitu. Jadi hari ini kita lihatlah, saya pribadi seperti saya bilang tadi, ada yang tanya mau ini bear ya, tunggu kondisi gitu. Justru kalau kalian mau scalping ya, scalping mau short, justru sekarang saya lihat yang bisa ada tuh clay ya, clay itu bisa di short. Tapi gini, saya ingatkan, karena kalau saya ngomong gitu, kadang saya kasih signal banyak yang ngikut, ada dia pakai leverage, nanti malah terbalik, karena mereka sekarang ini banyak, sebab mereka bullshit, banyak bukan DeFi, mereka itu centralized. Jadi centralized itu tetap kebaca data, berapa banyak yang bet, berapa itu kebaca semua data. Yang leverage-nya 100 kali, ada berapa persen, ada berapa taruhannya yang bet, ya kan, yang 125 ada berapa, ya kan, yang pakai 50 leverage berapa, itu tahu semua gitu. Maka hati-hati. Jadi kalau kalian sekarang mau leverage short pun, kalau saya mau kasih masukan, soalnya saya nggak suka main leverage, lebih baik kalian ambil yang 20 kali leverage aja, itu mungkin lebih ini. Paling nggak kalau kalian mau short gitu atau long, masih make sense dia, misalnya dia ini tahan dulu pun Anda nggak takut gitu. Nanti kalau dia turun 3-4% aja, dia nggak langsung, itu juga udah lumayan gitu. Jangan harap, 102 terus mau ini. Itu bahaya. Justru dia sorong balik, Anda habis ke liquid gitu. Ya, kalau yang konsisten Anda mau ini, saran saya, sebab ada beberapa koin bisa di short gitu ya. Aaron saya lihat bisa juga. Cuma Aaron ini saya curiga juga dia centralized, ngomong kalau banyak yang masuk untuk entah molong, itu dia lawan arah gitu. Itu saya udah cek berapa kali gitu juga itu si EGL di Aaron. Jadi ketahuan kayaknya mereka pantau gitu. Ya. Apalagi market lagi bear gitu, omset kan kecil gitu. Jadi mereka akan dia makan kalian gitu. Jadi hati-hati gitu. Jangan pakai leverage gede. Leverage yang agak ini 10 kali, 15 kali udah oke banget gitu. 10 itu udah paling bagus gitu kalau Anda mau main leverage gitu ya. Nggak usah, tapi konsisten Anda bisa dapat ya, itu udah lumayan gitu. Jadi kalau saya lihat kalau yang mau scalping itu EGLD bisa di short, tapi pertama saya lihat clay itu clay itu bisa di short itu. Tapi tunggu juga kalau kalian mau ini, mudah-mudahan nanti entah dia disorong bentar, ada sempat ke 20.300-an, nah di situ kalian masuk. Ya syukur-syukur disorong 20.400 juga. Tapi sekitar 20.300-an aja kalian udah bisa masuk kalau mau short coin itu ya. Clay atau Aaron gitu ya. Terus tadi satu lagi apa, saya lihat kayaknya bisa itu.
Ya yang bagus itulah clay. Clay itu ini bisa. Kedua pilihan kalau mau shot itu Aeron EGLD. Tapi itu saran saya jangan pakai leverage tinggi. Kalau leverage tinggi kadang mereka balik arah gitu, ya. Mending pakai leverage kecil, tapi asal dia mau turun, ya kalian dapat gitu, ya. Aeron seharusnya koreksi lagi itu, Aeron. Nah itu Kwan juga harus itu, cuma Kwan ini hati-hati juga Sifai ini kayaknya dia pantau ini, ya. Kwan ini boleh sih Kwan kalau kalian mau shot, tapi ya itu jangan tinggi leverage-nya gitu. Jangan pasang leverage tinggi. Jadi begitu aja video hari ini yang bisa saya sampaikan. Kita lihat hari ini, malam ini, mungkin ini yang agak dipantau crude oil saya rasa hari ini. Tapi yang agak ini besok lah Kamis, ya. Kamis, Jumat. Kamis banyak sekali event yang agak apa juga ini. Bisa aja Kamis volatile gitu, ya. Besok Kamis lebih agak volatile kayaknya kalau lihat eventnya gitu. Ada beberapa. Tapi kalau hari ini yang agak ini mungkin home sale belakangan ini nggak tahu. Memang kalau ini tapi kayaknya crude oil agak-agak ini bisa ngaruh karena juga crude oil, minyak ini di luar kontrol dari Fed kan. Jadi makanya kalau dia berlawan arah, nah itu juga pengaruh market gitu. Ya. Jadi begitu aja video saya hari ini. Good luck buat semuanya. Sabar, tetap seperti yang saya bilang, tunggu momen, kesempatannya tunggu momen. Begitu momen yang kita target masuk, ya di situ kita enter gitu, ya. Jangan nafsu. Saya kadang bingung, udah saya kasih tahu gitu masih udah boleh masuk. Ya udah targetnya di situ tuh. Kalau Anda mau masuk, ya masuk cicil, ya resiko Anda sendiri gitu, ya. Jadi begitu aja. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.